Pernah nggak kamu ngerasa capek setiap hari, bangun pagi buru-buru, kerja tanpa henti, tapi pas malam tiba, kamu sendiri bingung. Tadi gue udah ngapain aja sih? Kita hidup di zaman dimana sibuk itu keren. Kalender penuh, notifikasi nggak berhenti, meeting numpuk. Tapi pertanyaannya, semua itu beneran bikin hidupmu maju atau cuma bikin kamu lelah tanpa arah? Banyak orang bangga karena sibuk, padahal sibuk itu belum tentu produktif. Di video ini kita akan bedah pelan-pelan apa sebenarnya bedanya orang sibuk dan orang produktif. Dan bagaimana kamu bisa mulai pindah dari jalur yang cuma sibuk jadi benar-benar produktif. Di usia-usia produktif, wajar kalau kita sibuk. Apalagi kalau kamu lagi di fase awal ngerintis sesuatu. Baik itu karir, bisnis, atau kehidupan keluarga. Meeting kejar-kejaran, tugas numpuk, notifikasi nggak berhenti, dan semua orang seolah butuh kamu setiap saat. Dan dari luar, kamu kelihatan hebat, kelihatan penting, tapi diam-diam kamu mulai nanya ke diri kamu sendiri. Ini semua akhirnya apa? Di titik ini, kamu mulai sadar. Sibuk itu cuma aktivitas, produktif itu soal hasil. Bayangin dua orang dengan waktu 2 jam yang sama. Yang pertama ikut meeting panjang, tapi keluar ruangan tanpa keputusan. Yang kedua, meeting cuma 40 menit, tapi langsung tahu apa yang harus dikerjain dan ambil keputusan penting. Dua-duanya sibuk, tapi yang satu cuma muter-muter doang. Yang satunya lagi tepat sasaran. Itu sebabnya sibuk bukan lawan dari malas. Sibuk itu justru sering jadi tempat persembunyian paling aman dari rasa takut. Takut gagal, takut terlihat gak berguna, atau takut merasa hampa. Kita pikir asal terus bergerak, hidup pasti maju. Padahal orang yang berlari di tempat juga kelihatan capek. Cuma bedanya dia nggak kemana-mana. Dan disitulah masuk satu pertanyaan penting. Apa semua orang harus sibuk dulu sebelum bisa produktif? Atau ada cara buat langsung masuk ke jalur yang benar? Gak semua orang bisa langsung produktif, dan itu bukan salah kamu. Kebanyakan dari kita memang harus melewati fase sibuk dulu. Fase dimana kita masih coba-coba, masih ngira semua hal penting, masih belum tahu mana yang harus dikerjain, mana yang bisa ditunda. Dan itu wajar, itu bagian dari proses tumbuh. Contohnya gini, seorang fresh graduate yang baru kerja pasti butuh waktu buat adaptasi. Meeting 2 jam mungkin masih terasa penting. Semua hal dicatat, semua hal dikerjain sendiri. Karena belum tahu mana yang prioritas dan mana yang cuma kelihatan penting, tapi sebenarnya bisa dilewatkan. Tapi orang yang sama setelah 5 tahun bekerja di bidang yang sama, gak butuh waktu selama itu buat ambil keputusan. Dia tahu persis bagian mana yang krusial dan mana yang bisa di-skip. Dia bisa kerjain hal yang sama dalam waktu lebih singkat dengan hasil yang lebih berdampak. Dan disitulah dia naik kelas dari sibuk menjadi produktif. Jadi jangan langsung minder kalau sekarang kamu masih di fase sibuk. Yang bahaya itu bukan sibuknya, tapi yang bahaya itu adalah kalau kamu selamanya sibuk tapi nggak pernah naik level. Dan satu hal yang paling menentukan apakah kamu bisa naik atau enggak adalah kamu evaluasi atau enggak. Karena sibuk tanpa evaluasi itu kayak naik mobil tanpa lihat peta. Kamu bisa muter-muter seharian dan tetap jauh dari tujuan. Tapi kalau kamu rutin ngecek arah, kamu bisa tahu kapan harus belok, kapan harus berhenti, dan kapan waktunya ganti kendaraan. Lalu gimana cara tahu kalau aktivitas yang kita lakukan sekarang itu produktif atau cuma sibuk yang kelihatan sibuk-sibuk doang? Cara paling sederhana buat tahu kamu sibuk atau produktif itu cuma satu. Apakah kamu tahu kenapa kamu ngelakuin semua ini? Kalau kamu sibuk tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak ada tolak ukur yang kamu pegang, dan kamu cuma ngerjain karena semua orang juga lagi sibuk, maka besar kemungkinan kamu cuma kejebak di mode autopilot. Dan ini sering banget kejadian. Bukan karena orang malas, tapi karena orang nggak pernah berhenti untuk mikir. Coba kamu tanya hal ini ke diri sendiri. Yang pertama, apa tujuan dari semua aktivitas yang kamu lakuin hari ini? Yang kedua, apakah ada indikator yang bisa ngukur apakah kamu berhasil atau gagal? Kalau hasilnya belum maksimal, apa yang bisa kamu perbaiki? Kalau 3 pertanyaan itu aja kamu nggak bisa jawab, maka kamu belum produktif. Kamu baru masuk ke fase sibuk doang. Orang produktif itu bukan orang yang selalu benar, tapi dia orang yang selalu tahu kenapa dia salah dan tahu harus ngapain setelah itu. Evaluasi itu kayak kaca pembesar. Dia bantu kamu ngelihat apa yang sebelumnya kamu lewatin. Ngebantu kamu pisahin mana yang sebenarnya penting dan mana yang cuma kelihatan penting karena bikin kamu ngerasa sibuk. Contoh paling sederhana, ibu-ibu yang udah belasan tahun kerja ngelinting rokok bisa dapat 300 batang dalam sejam. Kita yang baru coba mungkin bisa 10 batang, padahal sama-sama sejam. Bedanya mereka udah evaluasi beribu kali cara tangannya gerak, cara duduknya, posisi kertas. Semua hal kecil yang akhirnya bisa bikin mereka lebih efektif. Produktif itu bukan soal kerja keras, tapi soal kerja yang terus-menerus diperbaiki hari demi hari. Dan satu hal yang menarik adalah
Semakin sering kamu evaluasi, semakin kamu ngerti apa yang sebenarnya paling layak dikasih waktu dan energi. Semua orang punya batas, dan semua orang punya satu area di hidupnya yang kalau digali terus akan bikin dia jauh lebih cepat maju dibanding orang lain. Masalahnya, banyak orang sibuk ngerjain semuanya, tapi nggak pernah tahu sebenarnya dia jagonya di mana. Kalau kamu rasa hidupmu berat banget, mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu ngerjain hal yang bukan untuk kamu. Contohnya gini, ada orang yang sejam bisa mikirin strategi bisnis yang melipat gandakan omset. Tapi kalau disuruh ngurus teknis kayak input data, packing barang, atau bikin desain, otaknya buntu, capek dan hasilnya pun biasa aja. Sebaliknya, ada orang yang nggak jago mikir makro, tapi luar biasa cekatan di hal-hal yang sifatnya teknis. Disuruh balesin 100 chat sehari, bisa. Disuruh packing 50 barang, langsung beres. Dua-duanya penting, tapi yang bikin kamu produktif adalah saat kamu tahu kamu bagusnya di mana dan kamu berani fokus di hal itu. Makanya orang-orang sukses itu bukan yang bisa ngelakuin semuanya, tapi yang tahu kapan harus berhenti ngerjain sesuatu dan mulai minta bantuan orang lain. Karena ketika waktu yang kamu punya itu habis buat ngelakuin hal-hal yang kamu nggak kuasai, itu artinya kamu nggak lagi produktif. Tapi kamu cuma bertahan dan ngelakuin hal repetitif yang nggak ada gunanya. Dan ini bukan cuma soal bisnis. Di dunia profesional juga sama. Kalau kamu tahu atasanmu lemah di satu sisi dan kamu mentokin skill kamu di titik itu, kamu bakal dibutuhkan, kamu bakal dianggap penting. Dan dari situ karir kamu akan perlahan-lahan mulai naik. Produktif itu tentang menempatkan dirimu di titik yang paling berdampak. Di tempat yang bukan cuma kamu bisa kerjain, tapi kamu bisa bikin perbedaan. Dan kalau kamu udah tahu di mana kekuatanmu, pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu kamu lepas duluan supaya kamu bisa fokus ke arah sana. Semakin kamu ngerti kekuatanmu ada di mana, semakin kamu sadar bahwa gak semua hal harus kamu kerjakan sendiri. Dan ini poin yang sering bikin orang gagal naik level. Mereka terlalu sibuk ngerjain semuanya, sampai lupa bahwa waktu mereka terbatas. Di tahun-tahun pertama bangun bisnis atau karir, wajar kalau kamu kerjain semuanya sendiri. Jadi admin, jadi marketing, jadi kurir, jadi customer service. Tapi lama-lama kamu harus mulai jujur. Mana yang bikin kamu berkembang dan mana yang justru nyedot energimu habis-habisan tanpa hasil. Kalau kamu terus bertahan di kerjaan yang kamu gak kuasai, cuma karena kamu takut nyerahin ke orang lain, kamu akan terlihat sibuk tapi sebenarnya kamu cuma stuck di tempat doang. Lihat orang-orang yang bisa kerja 3 jam sehari tapi bisnisnya terus jalan. Mereka kelihatan santai tapi sebenarnya mereka tahu betul mereka paling berdampak di bagian yang mana dan paling boros di bagian yang mana. Dan mereka berani ambil keputusan yang gak penting akan didelegasikan ke orang lain, yang gak berdampak akan dilepaskan, dan hal yang paling penting sekaligus yang paling berdampak akan difokuskan. Produktif bukan soal kelihatan sibuk, tapi soal tahu mana yang harus dilakuin dan mana yang lebih baik dikerjain sama orang lain. Karena pada akhirnya hidupmu bukan dinilai dari berapa jam kamu kerja, tapi dari hasil apa yang muncul dari jam-jam tersebut. Dan di titik ini kita bisa simpulkan, produktif itu bukan soal ngikutin standar orang lain, tapi soal ngerjain hal yang paling tepat untuk tujuan hidupmu sendiri. Pada akhirnya hidup kita bukan tentang seberapa sibuk kita kelihatan, tapi seberapa jauh kita bergerak menuju tujuan yang sebenarnya. Sibuk itu penting di awal, tapi kalau selamanya kamu hanya sibuk tanpa arah, kamu cuma akan jadi roda gila yang muter di tempat. Produktif itu bukan soal berapa banyak hal yang kamu lakukan, tapi seberapa tepat kamu melakukannya. Bukan soal kamu kerja paling keras, tapi soal kamu tahu di mana kamu paling berdampak. Mulailah dari satu hal kecil, evaluasi. Tanya ke diri sendiri, kenapa kamu ngelakuin semua ini? Kalau kamu belum tahu jawabannya, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan mulai berjalan dengan arah yang baru. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa bantu kamu untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan kembali hal-hal yang belum banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.